Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan saya Liana Hildayanti pada mata pelajaran Budaya Melayu Riau. Pada pertemuan kali ini kita akan membahas materi tentang Raja Ali Haji, bahasa Melayu modern. Baiklah, sebelum masuk kepada materi kita pada hari ini, kita akan membahas profil dari Raja Ali Haji. Raja Ali Haji ini memiliki nama lengkap yaitu Raja Ali Haji bin Raja Ali Ahmad, yang biasa dikenal sebagai Raja Ali Haji. Beliau ini lahir di Pulau Penyengat pada Kabupaten Kepulauan Riau. Ia lahir pada tahun 1808 dan wafat pada tahun 1873. Beliau juga dikenal sebagai ulama, sejarawan, dan pujangga pada abad ke-19. Beliau juga terkenal sebagai pencatat pertama dasar-dasar tata bahasa Melayu lewat buku yang menjadi standar pedoman bahasa Melayu baku. Nah, untuk itu pada materi kali ini kita akan membahas lebih luas tentang bahasa Melayu baku atau bahasa Melayu modern. Baiklah, langsung saja kita masuk ke pembahasan tentang Raja Ali Haji modern. Jadi, penanda perkembangan bahasa Melayu klasik ke bahasa Melayu modern terutama terlihat dari beberapa hal. Yang pertama ada karya tulis yang muncul sebagian besar sudah menerangkan nama penyusun, walaupun karya tersebut merupakan kutipan dari tradisi lisan yang telah luas diucapkan masyarakat. Yang kedua ada perenungan dan pemikiran mengenai bahasa telah dinyatakan secara terang-terangan. Yang ketiga ada payah menata bahasa. Yang keempat ada kosakata bahasa Arab semakin banyak masuk ke dalam bahasa budaya Melayu Riau. Yang kelima ada telah memperlihatkan pengaruh bahasa asing selain Arab dalam Melayu seperti adanya bahasa Belanda dan bahasa Inggris. Yang terakhir ada orientasi penerbitan karya mengarang pada umum, sehingga member kedinamisan pengguna bahasa dengan mempertimbangkan masyarakat secara lebih luas. Dari ciri-ciri yang telah disebutkan tadi, tidak salah meletakkan Raja Ali Haji sebagai tokoh utama dalam perkembangan bahasa Melayu modern. Kemudian mengangkatnya sebagai pahlawan nasional Indonesia. Sebabnya, selain menghasilkan karya sastra, gemilang Raja Ali Haji menulis tata bahasa yang tidak pernah dilakukan manusia Melayu sebelumnya, yaitu buku bahasa yang judulnya itu Bustanul Katibin pada tahun 1850. Dan Raja Ali Haji juga membuat Kamus Pengetahuan Bahasa pada tahun 1858. Penulis kebangsaan ini kemudian dilanjutkan oleh generasi setelahnya, yakni Raja Ali Kelana dengan buku Bughayat Al-Ani fi Hurufi Al-Ma'ani, dan Abu Muhammad Adnan dengan kitab Cakap Ramai-Ramai pada awal abad ke-20. Karya Raja Ali Haji yang berjudul Bustanul Katibin berisi aturan, ejaan, huruf Arab Melayu, dan deskripsi tata bahasa Melayu dengan model tata bahasa Arab. Sedangkan kitab Pengetahuan Bahasa berisi tata bahasa Melayu dan kamus ensiklopedia monolingual Melayu pertama yang tidak disusun secara alfabetis tetapi menurut huruf awal dan akhir yang sama. Ensiklopedis monolingual itu artinya ensiklopedia tentang beragam bahasa. Dari kitab-kitab ini kelihatan bagaimana Raja Ali Haji mengawal bahasa agar tak terjadi kesalahan penggunaan. Tidak mengherankan kalau di kamus yang disusunnya, Raja Ali Haji menerangkan latar belakang keberadaan kata secara luas.
Untuk menerangkan kata tarak dalam kitab pengetahuan bahasa, ia sampai perlu menyertakan syair sebanyak 2 halaman. Seorang tokoh yang tak mungkin lupa dalam perkembangan bahasa Melayu modern ini ialah Abdullah bin Abdul Qadir. Abdullah bin Abdul Qadir Munshi, yaitu tahun 1795 sampai 1854. Ia menetap di Malaka dan Singapura. Abdullah banyak memasukkan unsur-unsur kata yang berkembang umum di tengah masyarakat ke dalam karyanya. Ia mengkritik raja-raja Melayu dan sikap orang Melayu terhadap bahasanya yang ia nilai cukup mengkhawatirkan. Dalam Hikayat Abdullah pada cetak tahun 1953, ia menulis, "Ialah segala bangsa manusia dunia ini membuangkan bahasanya sendiri. Tiada bertempat belajar bahasanya itu, melainkan yang kulihat, orang Melayulah yang tiada mengindahkannya." Patut diakui, pergelutan bahasa Melayu modern ini dilatar belakangi dengan semakin melemahnya kemaharajaan Melayu, baik secara politik maupun ekonomi. Kesultanan Johor Riau yang akhirnya bukan dari alur sejarah Muara Takus, Palembang, Bintan, Malaka menyebabkan gejolak sosial berkepanjangan. Raja kecil yang coba membangun kembali alur tersebut akhirnya terpukul ke siak, walaupun pada awal abad ke-19 keturunannya tetap berusaha menguasai kerajaan Johor Riau. Puncak kemerosotan ini terjadi ketika ditandatanganinya Traktat London atau Perjanjian London 1824 yang memisahkan Melayu di kawasan Selat Melaka menjadi 2 bagian. Melayu bagian utara Selat Melaka di bawah pengaruh Inggris meliputi Singapura dan tanah semenanjung yang sekarang kita kenal dengan negara Malaysia. Sedangkan bagian selatan, yakni Riau, berada dalam pengaruh Belanda. Pahang, Johor, Singapura khususnya terlepas dari tangan Riau. Sedangkan di Riau sendiri senantiasa terjadi perseteruan antara 2 kubu, yakni antara keturunan Raja Kecil dengan pusat di Siak dan keturunan Sultan Sulaiman di Lingga. Baiklah, pada materi kali ini sekian dulu. Kepada peserta didik agar mengerjakan soal yang telah disediakan di psikologi. Baiklah, sampai jumpa di video selanjutnya. Saya akhiri dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.